Shalom, selamat siang anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Di mana pada siang hari ini kalian siswa PAK kelas 5 SD mulai masuk di dalam pembelajaran agama Kristen yang meskipun pada saat ini masih dilaksanakan secara daring, belum bisa bertatap muka secara langsung. Namun ibu yakin bahwa kalian tetap semangat ya di dalam pembelajaran hari ini. Jangan bermalas-malasan, dan ibu berharap tahun ini akan lebih baik daripada tahun yang kemarin. Yang tahun kemarin masih malas-malasan ya, tapi tahun ini lebih rajin lagi dan kalian akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Baiklah anak-anakku yang terkasih, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan, di mana pada hari ini, siang ini kami mulai kembali memasuki tahun ajaran yang baru dalam pembelajaran agama Kristen. Kiranya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, menyertai jalannya pembelajaran agama pada siang hari ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir, ada di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, baiklah anak-anakku yang dikasih Tuhan, materi kita dalam pertemuan yang pertama pada hari ini adalah tentang dosa. Mengapa manusia berdosa? Kalian bisa baca dalam 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Lalu, apa itu dosa? Dosa itu apa sih? Jadi dosa itu bukan sekedar kesalahan yang kita buat. Misalnya, kalian mengerjakan PR matematika 3 kali 3 harusnya 9, tapi kalian jawab 10. Berarti kan salah. Bukan sekedar kesalahan seperti itu, tetapi dosa punya makna yang lebih mendalam lagi. Jadi dosa itu berasal dari kata hamartia yang artinya meleset. Kok meleset sih? Meleset dari mana? Kalau kita jatuh karena licin, kita terpeleset. Nah, jadi akhirnya jalannya nggak bisa lancar, terpeleset. Tapi di sini meleset. Misalnya kita seseorang yang memanah suatu tujuan, tapi ternyata tidak sampai ke tujuan, tapi meleset ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah dan sebagainya. Ya, meleset dari mana? Kok dosa dikatakan meleset? Yaitu meleset dari firman Allah. Jadi segala sesuatu yang meleset dari firman Allah itu disebut dengan dosa. Jadi dosa itu merupakan pelanggaran dari hukum Allah. Kalian bisa baca dalam 1 Yohanes 3 ayat keempat. Di situ dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran dari hukum Allah. Kalau hukum Allah A, terus kalian melakukan B, itu melanggar tidak? Itu berarti kalian sudah melanggar dari hukum Allah. Nah, itulah yang disebut dengan dosa. Jadi dosa itu yang pertama adalah segala yang meleset dari firman Allah adalah dosa. Firman Allah katakan jangan mencuri. Terus kalian mencuri, berarti kalian sudah meleset dari firman Allah. Berarti kalian sudah melakukan dosa. Tuhan memerintahkan agar manusia tidak mencuri, tapi manusia mencuri. Berarti manusia sudah meleset dari firman Allah. Jadi Tuhan melarang manusia untuk mencuri, kalian malah nyontek. Nah, siapa yang suka nyontek di sekolah? Karena nyontek itu juga termasuk mencuri. Kalian nyontek, mungkin hasilnya bagus ya, kalian tanpa belajar dapat nilai bagus, tapi kalian sudah berbuat dosa karena meleset dari firman Allah. Jadi apapun yang tidak sesuai dengan hukum Allah itu disebut dengan dosa. Mengapa manusia bisa berdosa? Nah, ibu akan cerita sedikit tentang kisah Adam dan Hawa. Pasti kalian sudah paham benar, dan mungkin kalian sudah sering mendengar cerita kisah tentang Adam dan Hawa, yaitu manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Jadi mereka ditempatkan di mana? Ada yang tahu? Yaitu ditempatkan di Taman Eden.
Nah, di dalam Taman Eden itu Allah memberikan tanggung jawab kepada Adam dan Hawa untuk mengelola, untuk memelihara taman itu. Jadi enak sekali ya, mereka bisa menikmati semua, segala sesuatu tersedia dan mereka tinggal menikmati, mereka tinggal mengelola, mereka tinggal memelihara. Nah, di tengah-tengah taman itu terdapat pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi segala tanaman ada, segala macam buah-buahan ada, dan di tengah-tengahnya itu ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, bagaimana dengan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu? Nah, di sini Allah memerintahkan kepada Adam dan Hawa bahwa semua buah-buah yang ada di taman itu boleh dimakan. Hanya satu, yaitu buah pengetahuan yang baik dan jahat, itulah yang tidak boleh dimakan. Nah, jadi hal itu pasti membuat penasaran. Apa sih isi dari buah itu, kenapa tidak boleh dimakan? Biasanya manusia seperti itu. Misalnya mama kalian mau pergi nih. Nah, mama kalian berpesan, "Nak, semua makanan di meja makan ini boleh kalian makan. Tetapi ada satu yang ada di dalam mangkok yang bertutup warna merah ini jangan dibuka atau bahkan jangan dimakan. Dibuka aja nggak boleh, apalagi dimakan." Nah, setelah mama kalian pergi, lalu kalian penasaran, isinya apa ya? Kok ini nggak boleh dimakan? Ada apanya di situ? Pasti ada rasa penasaran. Akhirnya, nah seperti itu yang dirasakan oleh Adam dan Hawa. Jadi bahkan Allah memerintahkan jika manusia memakannya mereka akan mati. Nah, rasa penasaran itu semakin menggoda mereka setelah kedatangan seorang penggoda yang ulung, yaitu iblis yang datang dalam bentuk ular. Nah, di sini iblis datang dengan kata-kata yang manis. Iblis memutarbalikkan firman Allah. Iblis katakan, "Oh, Allah katakan bahwa kalau memakan buah ini akan mati." Nah, iblis katakan apa? "Oh, tidak akan mati, justru kalau makan buah pengetahuan ini, Adam dan Hawa bisa melihat segala hal dan mereka akan bisa menyamai Allah." Nah, ini akhirnya tergoda, Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Nah, disitulah awal mula kejatuhan manusia ke dalam dosa. Karena mereka apa? Mereka melanggar perintah Allah. Allah memerintahkan jangan memakan, tapi mereka memakan. Berarti mereka sudah meleset dari firman Allah. Mereka sudah tidak taat kepada Allah. Itulah awal mula dosa. Jadi awal mula dosa, pada saat itulah dosa masuk dalam tubuh mereka. Sehingga apa yang mereka rasakan setelah mereka melakukan dosa itu, ada rasa takut, ada rasa gentar, juga akan menghalau kebahagiaan mereka. Nah, misalnya suatu hari kalian masuk ke dalam rumah, ternyata di rumah gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba kalian melihat ada uang tergeletak di meja. Padahal itu jelas-jelas pasti uang mama kalian atau papa kalian. Nah, ada uang 50.000 padahal kalian pengen jajan nih. Akhirnya kalian tengok kiri, tengok kanan. Oh, gak ada siapa-siapa. Langsung kalian ambil uang itu. Kalian habiskan untuk jajan. Apa yang kalian rasakan? Ada ketenangan gak? Gak ada. Kalian pasti akan gelisah. Bahkan mungkin saat tidur pun kalian akan terbawa mimpi. Gak akan tenang, merasa bersalah. Nah, itulah yang dirasakan Adam dan Hawa. Mereka takut, gentar, dan kebahagiaan mereka pun akan terganggu. Jadi akan menghalau kebahagiaan mereka yang sebelumnya mereka begitu bahagia, mereka begitu penuh dengan sukacita, tapi karena dosa, akhirnya itulah yang merusak kebahagiaan mereka. Itulah awal mula dosa. Nah, jadi dosa dan ketidaktaatan, jadi ketika dosa itu terjadi ketika manusia tidak lagi taat kepada Allah. Nah, setelah mereka berbuat dosa, jadi Adam dan Hawa sadar setelah mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan benar, mereka akhirnya sadar bahwa iblis sudah menggoda mereka.
Mereka jadi malu, mereka bisa melihat bahwa mereka tuh tidak mengenakan pakaian, mereka sembunyi dari hadapan Allah. Mereka merasa bersalah. Nah, akibatnya apa? Ya, mungkin penyesalan mereka sudah terlambat karena mereka sudah terlanjur melakukan dosa. Akhirnya membawa akibat kepada mereka, yaitu mereka diusir dari Taman Eden. Padahal mereka sudah enak-enak di situ, nyaman di situ. Namun akhirnya karena dosa yang mereka perbuat membawa mereka kepada suatu akibat, yaitu mereka diusir dari Taman Eden. Bukan hanya di situ saja, bukan hanya diusir, tapi mereka mendapatkan hukuman. Dan hukuman itu bukan hanya untuk Adam, bukan hanya untuk Hawa, tapi juga untuk ular. Bahkan untuk bumi sekalipun juga akan dihukum oleh Allah. Adam apa hukumannya? Mereka bersusah payah untuk mencari rezeki. Jadi kalau untuk mendapatkan nafkah, ya seorang laki-laki harus bekerja keras untuk mencari nafkah. Kemudian Hawa harus susah payah saat mengandung dan kesakitan waktu melahirkan. Kalau tidak percaya, silahkan tanya kepada mama-mama kalian. Benar nggak sih waktu mengandung kalian mereka benar-benar susah payah? Gimana nggak susah payah? Berat. Mungkin berapa kilo harus ditanggung di perut mama kalian. Mungkin jalan susah, mau tidur pun juga tidak nyaman. Pada saat melahirkan pun mereka akan kesakitan. Coba tanya mama kalian, benar nggak? Siapa yang mama kalian saat melahirkan tidak sakit? Nggak ada. Semua merasakan sakit. Nah, kemudian ular. Hukuman untuk ular apa? Mereka berjalan dengan perut dan debu tanah menjadi makanannya. Nah, itu hukuman untuk ular. Nah, kemudian untuk bumi pun juga mendapatkan hukuman, yaitu tanah akan menjadi terkutuk dan mengeluarkan semak duri. Padahal sebelumnya tidak ada semak duri itu. Tapi karena hukuman Allah, akhirnya bumi pun mengeluarkan semak duri yang bisa mengganggu tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Nah, sehingga dosa ini akan membawa akibat. Jadi akibat dosa apa? Yang pertama, hubungan dengan Allah terputus. Sungguh sangat menyedihkan ya anak-anakku. Hubungan manusia dengan Allah yang tadinya harmonis akhirnya menjadi terputus. Yang kedua, terjadi kematian rohani. Yang ketiga, terjadi kematian jasmani secara perlahan-lahan. Jadi mereka usia manusia itu tidak lagi kekal, tapi usia manusia itu ada batasnya. Ya mungkin sekian tahun manusia akan mati. Nah, itulah kematian jasmani. Kemudian yang keempat, gambar dirinya menjadi rusak. Pada awal manusia diciptakan, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Namun gambar itu rusak oleh dosa manusia. Nah, jadi kita masuk dalam kesimpulan di sini dari materi yang kita bahas hari ini, bahwa manusia berdosa karena tidak mentaati perintah Tuhan. Jadi melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Padahal Allah menghendaki kita selalu taat dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi Ibu berharap lewat pembelajaran hari ini kalian senantiasa hidup yang selalu taat kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan kalian menjauhkan dari perbuatan yang melanggar perintah Tuhan, yaitu perbuatan dosa. Nah, Ibu berharap seperti itu, dan tentunya untuk menghadapi atau menjalani kehidupan kalian sehari-hari, kalian selalu mohon bimbingan Roh Kudus sehingga kalian dimampukan untuk hidup yang selalu taat pada perintah Tuhan dan menjauhkan dari segala perbuatan dosa. Mungkin materi pelajaran pada pertemuan pertama cukup sampai di sini. Kalian pelajari baik-baik. Nanti ada tugas ya, nanti akan Ibu kirim lewat WA group. Silahkan nanti kalian perhatikan tugas-tugas apa yang harus kalian kerjakan.
Mungkin pembelajaran cukup sampai di sini. Apabila ada salah kata yang Ibu lakukan dalam pembelajaran ini, Ibu mohon maaf. Dan terima kasih. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan boleh menyertai jalannya pembelajaran agama pada siang hari ini. Kiranya Tuhan boleh berkati senantiasa apa yang di pelajaran ini, apa yang kami pelajari saat ini boleh tertanam di dalam hati setiap anak-anakmu, sehingga mereka boleh memiliki pengertian yang baik, pemahaman yang benar tentang apa itu dosa, dan mampukan mereka untuk hidup selalu taat pada perintahmu, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Ampunilah Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa kembali pada materi berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.